Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran kelima, alasan-alasan untuk menghindari misi. Sahabat petang, ayat hafalan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Tidak semua orang yang dipanggil dalam misi itu patuh seperti Abraham. Yunus adalah sebuah contoh. Allah memanggil Yunus untuk berseru kepada Niniwe, ibu kota Asyur. Kota ini terletak di Irak modern saat ini, berjarak 560 mil dari Yerusalem, dan memakan 1 bulan perjalanan untuk tiba di sana. Yunus bukan hanya menolak untuk pergi, dia bahkan lari ke arah yang berlawanan. Ketika tiba di Yafo, dia membeli sebuah tiket kapal untuk ke Tarsis, yang sekarang adalah Spanyol bagian selatan. Berlayar sejauh 2000 mil akan memakan waktu paling lambat 1 bulan, tergantung pada cuaca. Karena tidak ingin berhadapan dengan Raja Asyur, Yunus menggunakan 1 bulan untuk melarikan diri yang seharusnya waktu itu ditempuh untuk membawanya ke Niniwe. Mengapakah dia, sebagai seorang hamba Allah, melakukan hal tersebut? Orang-orang Niniwe benar-benar jahat, satu bangsa yang terkenal dengan kejahatan dan kekejaman mereka, dan yang juga menyerang Israel dan Yehuda. Namun demikian, Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe dan berseru melawan kefasikan negeri itu. Kata-kata di ayat ini sangat mirip dengan kata-kata yang digunakan Allah ketika berbicara kepada Abraham tentang Sodom dan Gomora dalam Kejadian 18 ayat 20 dan 21. Seperti yang kita akan lihat nanti, Yunus bukanlah Abraham. Apakah yang bisa kita pelajari tentang sikap Yunus sehubungan dengan alasan-alasan yang dapat kita buat untuk tidak melakukan misi? Beberapa minggu terakhir, pelajaran kita menyoroti bahwa misi berakar pada inisiatif Allah dan bahwa Allah memanggil kita untuk misi. Pekan ini, fokusnya adalah kenyataan bahwa beberapa orang yang telah memiliki pengalaman hidup bersama Allah menghindari panggilan misi dan hak istimewa untuk berbagi pengalaman penuh kasih yang mereka miliki. Pada titik tertentu, semua orang yang pernah memiliki pengalaman dengan Tuhan akan menghadapi godaan untuk menghindari berbagai pengalaman ini dengan orang lain. Hal terbaik adalah dengan rendah hati mengakui kenyataan ini daripada menganggap godaan semacam itu hanya terjadi pada orang lain. Begitu kita menyadari bahwa kita dihadapkan dengan godaan ini pada beberapa titik, lebih mudah untuk mengambil langkah secara sadar keluar dari situasi penghindaran ini dan masuk ke situasi yang lebih sehat untuk berbagi kasih Tuhan dengan orang lain. Pada akhirnya, alasan untuk menghindari misi ini adalah pencobaan dari iblis yang tidak menginginkan siapapun mendengar atau mengalami kebaikan Tuhan. Jadi, menghindari misi bukan sekedar melalaikan tugas, itu malah merupakan kesempatan yang terlewatkan untuk menarik orang lain ke dalam perjalanan yang lebih dalam dan lebih bermakna dengan Tuhan menuju kehidupan yang berkelimpahan. Bagian komentar berikut menjelaskan 2 alasan yang mungkin digunakan untuk menghindari misi. Alasan-alasan ini bukan satu-satunya cara penghindaran yang bisa saja terjadi, tetapi itu merupakan 2 cara yang lebih menonjol. Contoh pertama ditunjukkan melalui kisah para murid Yesus di Getsemani, dan contoh kedua adalah kisah Yunus. Saudaraku, sepanjang minggu ini kita kembali akan dikuatkan dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran yang kelima. Kalau sebelumnya kita telah mempelajari pengalaman dari Abraham, pada pelajaran minggu ini kita akan mempelajari satu tokoh di dalam Alkitab, yakni Yunus. Kita akan melihat bagaimana dia dipanggil Tuhan untuk melayani kota Niniwe dan respons yang dilakukan oleh Yunus ketika panggilan itu tiba kepadanya. Dan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana caranya supaya kita dapat menerima panggilan Tuhan tanpa kita memberikan alasan-alasan untuk menghindari panggilan tersebut. Kita akan mempelajari bersama sepanjang minggu ini ada beberapa alasan yang Yunus lakukan, dan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan dan dia berusaha untuk menghindari akan panggilan tersebut. Kita akan melihat oleh karena ketakutan. Mengapa ketakutan menjadi salah satu alasan untuk menghindari misi? Kalau kita melihat beberapa ayat di dalam Alkitab seperti Nahum 1 ayat 1, Nahum 3 ayat 1-4, dan 2 Raja-Raja 17 ayat 5, 6,
2 Raja-Raja 17 ayat 5 dan 6, 2 Raja-Raja 19 ayat 32 sampai 37. Apakah yang dinyatakan dari ayat-ayat ini tentang Niniwe dan tentang hubungan antara Asyur dan Israel? Bagaimanakah hubungan ini memiliki pengaruh keputusan Yunus untuk lari ke Tarsis? Mengapa Yunus menjadi takut dan dia tidak menerima panggilan Tuhan? Alasan yang lain adalah berbagai pandangan yang salah. Apakah yang dimaksudkan dengan berbagai pandangan yang salah di sini? Bagaimanakah Yunus mengerti tentang pemeliharaan Allah? Dan apakah yang menjadikan dia memiliki pandangan yang salah terkait dengan pemeliharaan Tuhan? Alasan yang lain adalah tidak nyaman ketika kita menjalankan akan misi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Seringkali kita berpikir mengenai ketidaknyamanan. Apakah yang dimaksudkan dengan ketidaknyamanan di sini? Kalau kita membaca di dalam Yunus pasal 3, bagaimanakah penduduk Niniwe memberikan respon terhadap apa yang Yunus khotbahkan? Dan apakah yang menyebabkan ketidaknyamanan dari Yunus? Dan alasan yang lain adalah konfrontasi yang tidak nyaman. Kita akan belajar dari Yunus pasal 4. Apakah yang menjadi konfrontasi di sini dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi Yunus? Tidakkah dia percaya bahwa Allah yang memanggil dia, Allah juga yang akan menuntun dia dan akan terus memberkati Yunus di dalam pelayanannya? Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Yunus ini? Dan pada akhirnya, mindset yang harus kita bentuk di dalam pikiran kita bahwa Allah telah memanggil kita. Oleh karena itu respon kita sama seperti di dalam kitab Yesaya, ini aku, utuslah aku. Bagaimana caranya kita dapat membentuk pola pikir ini tertanam di dalam pikiran kita? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan kita, untuk kita dapat merenungkan, mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat ini, sehingga kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari. Kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.